Desa Vanuatu, Selarustika, NIM 2211301809. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis fashion busana guna memenuhi tugas UAS Studi Kelayakan Bisnis. Yang pertama, latar belakang. Bisnis fashion adalah salah satu sektor yang berkembang pesat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Perubahan gaya hidup, meningkatnya daya beli masyarakat, serta tren global yang cepat berubah telah mendorong pertumbuhan permintaan akan produk fashion, khususnya busana wanita. Kategori fashion wanita menempati posisi yang dominan di pasar karena wanita dikenal memiliki preferensi yang beragam terhadap gaya busana, warna, dan model. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil bisnis yang saya buat. Nama perusahaan Maisa Beauty, lokasi di Krapia, Taman Jepara. Jenis produk yang pertama, pakaian wanita seperti baju, celana, dan lain-lain. Visi yaitu menjadi pemimpin dalam industri fashion wanita Indonesia dengan menghadirkan koleksi busana yang stylish, nyaman, dan berkualitas. Dan misi yaitu yang pertama, menciptakan koleksi busana wanita yang tidak hanya mengikuti tren. Yang kedua, membangun brand yang kuat dengan identik unik dan kreatif. Selanjutnya, aspek pasar. Potensi pasar besar karena jumlah penduduk wanita yang besar, tren fashion yang berkembang, dan peran pakaian sebagai penanda status sosial dan ekspresi diri. Persaingan ketat dari brand ternama, toko online, dan UKM lokal. Strategi pemasaran yang efektif diperlukan seperti branding, media sosial, influencer marketing, promosi, dan event. Aspek teknis. Lokasi pabrik yang strategis dan layout yang efisiensi sangat penting untuk memaksimalkan efisiensi produksi. Teknologi dan mesin yang kuat seperti mesin jahit industri, mesin pemotong, dan perangkat lunak desain diperlukan untuk produksi berkualitas tinggi. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu yang pertama, sumber daya manusia. Tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman sangat penting dalam produksi pakaian. Yang kedua, sistem kualitas, yaitu sistem kontrol kualitas yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi berkualitas tinggi. Marketing 7P. Yang pertama, produk. Koleksi busana wanita yang stylish, mengikuti tren, dan mengutamakan kenyamanan, dan menggunakan bahan berkualitas tinggi dan ramah lingkungan. Yang kedua, price. Harga kompetitif dengan mempertimbangkan kualitas bahan, desain, dan target pasar. Yang ketiga, place adalah lokasi toko yang strategis dan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar. Yang keempat, promotion, yaitu branding, media sosial, influencer marketing, promosi, dan event. Yang kelima, people, yaitu tim profesional yang dan berpengalaman di bidang fashion. Yang keenam, proses, yaitu proses produksi yang efisien dan sistem manajemen produksi yang terstruktur. Yang ketujuh, physical evidence, yaitu desain toko yang menarik dan kemasan produk yang berkualitas. Selanjutnya, aspek manajemen. Yang pertama, manajemen pembangunan proyek, yaitu perencanaan konsep bisnis, analisis pasar, penganggaran, desain dan produksi, manajemen risiko, dan pengelolaan proyek tim. Yang kedua, manajemen operasi yang terdiri dari struktur organisasi yang jelas dan deskripsi jabatan yang terdefinisi. Yang ketiga, kebutuhan dan sumber tenaga kerja, yaitu tenaga ahli, tenaga operasional, tenaga kreatif, dan staf pendukung. Aspek finansial yaitu yang pertama, investasi aktivitas tetap yang terdiri dari penyewaan atau pembelian lokasi, furnitur dan dekorasi toko, peralatan penjualan, dan teknologi lainnya. Yang kedua, kebutuhan modal kerja. Yang pertama, pembelian stok awal, biaya operasional harian, pemasaran dan promosi, dan stok baru. Yang ketiga, sumber dana. Sumber dana bisa dari modal pribadi, pinjaman bank, pendanaan pemerintah, kerjasama dengan investor, dan pendapatan dari pre-order. Yang terakhir, aliran kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas, serta pengelolaan cash flow. Selanjutnya,
saya akan menjelaskan tentang harga pokok penjualan. Harga beli barang dagang ditambah biaya pengiriman, ditambah biaya pengemasan, ditambah penyusutan barang. Contoh perhitungan HPP untuk satu baju yaitu harga beli baju 100.000, biaya pengiriman 10.000, biaya pengemasan 5.000. Jadi total HPP per baju yaitu 115.000. Selanjutnya perhitungan titik impas atau BEP. BEP dalam bisnis toko busana fashion wanita yaitu titik penjualan di mana total pendapatan sama dengan total biaya, yang sehingga tidak ada kerugian atau keuntungan. Asumsinya biaya tetap 15 juta per bulan. Perhitungan BEP-nya. BEP unit 15 juta dibagi 250 dikurangi 115 yang jumlahnya 107 baju. Sedangkan BEP rupiah 15 juta dibagi 250 dikurangi 115 dibagi 250.000 dengan total 26.785.715. Artinya Anda perlu menjual minimal 107 baju atau mencapai pendapatan 26.785.714 untuk menutupi semua biaya dan pencapaian titik impas. Selanjutnya aspek sosial ekonomi. Yang pertama, manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi terdiri dari 3, yaitu penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan industri kreatif, dan peningkatan pendapatan pajak dan dampak rantai pasar. Yang kedua, manfaat sosial. Yang pertama, pemberdayaan wanita. Yang kedua, peningkatan gaya hidup dan kepercayaan diri, mendorong kreativitas dan inovasi, membangun komunitas, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Aspek hukum. Yang pertama, legalitas usaha. Legalitas usaha adalah langkah penting untuk memastikan bisnis berjalan sesuai dengan aturan hukum dan mendapatkan perlindungan hukum. Komponen utama legalitas usaha yaitu pendirian badan usaha dan pendirian usaha perseorangan, cocok untuk toko fashion skala kecil dan tidak memerlukan proses yang rumit. Aspek hukum yang kedua yaitu perizinan. Dalam bisnis toko fashion ada perizinan yang perlu diperoleh agar bisnis berjalan sesuai dengan peraturan. Yang pertama, surat keterangan domisili usaha atau SKDU. Yang kedua, usaha mikro dan kecil atau IUMK. Yang ketiga, sertifikat halal atau opsional. Dan terakhir, kesimpulan, yaitu bisnis fashion adalah salah satu sektor yang berkembang pesat di seluruh dunia. Bisnis ini secara mendalam mengenai potensi pasar, strategi pengembangan, dan tantangan yang dihadapi dalam bisnis fashion wanita di Indonesia dengan pangsa pasar yang besar dan terus berkembang. Bisnis ini memiliki peluang signifikan yang didorong oleh tren mode yang dinamis, meningkatnya daya beli konsumen, dan kemudahan akses melalui platform e-commerce. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.